Ku jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lalui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa ini. Ingin rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Kamu kenapa sih, Dek? Udah mukanya cemberut, nyanyi-nyanyi galau. Aku lagi galau nih, Mbak. Galau kenapa? Banyak tugas, ada masalah hati. Masalah hati. Pantesan tuh jerawatnya tuh udah matang. Ya nih gede banget. Oh iya, ditambah lagi nih, Mbak, aku akhir-akhir ini nggak nafsu makan. Soalnya seperti stres gitu. Ya, emang kalau orang stres itu otomatis hormon dalam tubuh kita itu mengeluarkan hormon stres, dan emang salah satu dampaknya itu kurang nafsu makan, atau bahkan ada orang itu malah kebalikannya, sering makan. Nah, selanjutnya nih ada beberapa tips untuk kamu yang mengalami penurunan nafsu makan dikarenakan memang sedang terjadi stres nih.
Yang pertama, kamu harus menyadari bahwa penyebab stresnya kamu itu bisa mempengaruhi keadaan fisik kamu. Nah, bisa aja kalau dibiarkan secara terus-menerus, nanti kamu bisa mengalami penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Oh gitu ya Kak. Lalu tips kedua apa? Nah, tips yang kedua kamu bisa lakukan itu mengatasi masalah kamu yang menyebabkan kamu itu mengalami stres itu. Bisa dengan diri sendiri atau minta bantuan ke orang lain gitu. Jadi nggak dipendam sendiri gitu ya Kak? Ya, barangkali orang lain itu bisa memberikan solusi untuk masalah kamu. Iya. Terus yang ketiga apa Kak? Yang ketiga, kamu harus bisa mengendalikan stres yang kamu alami. Biasanya itu bisa dengan meditasi ataupun dengan perlatihan pernafasan gitu. Jadi lebih bisa mengendalikan diri sendiri untuk berpikiran positif gitu. Jadi stresnya itu bisa agak menurun. Lanjut Kak, yang keempat apa nih? Yang keempat, kamu harus pilih makanan yang bisa meningkatkan mood kamu nih, karena dia bisa melepas hormon serotonin. Dan pilihlah makanan yang mudah dicerna. Nah, contohnya nih ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan mood. Nah, pasti kamu tahu nih coklat. Nah, coklat itu bisa tuh kayak mengembalikan mood gitu, karena dia bisa melepas hormon serotonin namanya. Terus yang kedua bisa susu. Kemudian juga bisa pisang, buah pisang, alpukat. Enak-enak itu Kak. Oh iya, mungkin itu Kak, es krim itu bisa nggak Kak? Bisa, karena kan itu terbuat dari susu juga kan, tapi harus juga diperhatikan kandungan gulanya gitu. Dan jangan sampai pilih makanan yang cenderung tidak sehat, contohnya yang tinggi lemak, tinggi gula gitu. Nanti malah dampaknya berat badannya malah berlebih. Nah, selain tadi menghindari makanan yang berlemak, tinggi gula, kemudian tinggi garam, itu juga harus dihindari. Dan makanan yang susah dicerna. Apa itu Kak? Ya, semacam kayak sayuran yang tinggi serat gitu, buah-buahan yang tinggi serat gitu, karena itu bisa berefek sama sistem pencernaannya gitu. Jadi mencernanya itu berat dan itu bisa berpengaruh kepada tingkat stres gitu. Kemudian hindari juga kafein. Kopi ya itu Kak? Ya, kopi, teh itu, karena itu bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Nah, selain itu kamu juga harus berusaha untuk makan teratur. Gitu, meskipun enggak nafsu makan, tapi tetap harus ada asupan yang masuk. Dengan alternatif kalau misalkan malas makan gitu, nah bisa diganti dengan minuman yang berenergi tinggi gitu. Nah, selain itu juga harus membuat pilihan gaya hidup yang sehat. Nah, gaya hidup yang sehat itu meliputi melakukan olahraga dan istirahat secara teratur. Jadi nggak boleh tuh meskipun stres itu jadi bergadang terus atau males-malesan, nggak pernah olahraga gitu. Dan kalau misalnya orang yang susah untuk memulai olahraga, bisa memulai dari hal yang durasinya tuh sebentar, tapi lama-kelamaan bisa ditingkatkan dan intensitasnya pun bisa juga mengikuti gitu.
gitu. Ditambah gitu ya Ya, Kak? jadi intensitasnya bisa dari yang rendah, terus nanti kalau sudah mulai rutin itu bisa berangsur-angsur ditingkatkan gitu. Dan yang terakhir, kalau misalnya berat badan kamu itu sudah menurun kurang lebih 4 kilo dalam sebulan, kamu tuh harus berkonsultasi dengan ahli gizi atau periksa ke dokter untuk menangani masalah kesehatan kamu itu biar nggak terlalu lebih parah gitu. Nah gitu, jadi gak boleh yang namanya stres secara berlebihan karena efeknya itu ke diri kita sendiri gitu. Serem juga ya Kak. Iya, makanya kita harus bisa pintar-pintar mengendalikan diri kita ketika ada masalah dan tetap untuk mengontrol kesehatan kita. Jangan sampai nanti berlarut-larut malah menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan. Iya, dan pastinya kalau ada masalah kita harus hadapi ya Kak. Jangan lari dari masalah. Terus yang terpenting kita harus selalu bahagia karena dengan tersenyum ya Kak bisa meningkatkan sistem imun kita. Ya, betul sekali. Sekian video dari kami. Jangan lupa like Subscribe. dan komen jika kalian ngerasa ada yang kurang atau perlu ditambahkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Semoga menghibur. Terima kasih.